Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya Dinter Sidi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga dan keempat, yaitu tentang prinsip pengembangan silabus dan langkah-langkahnya. Baik, langsung saja. Prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu diperhatikan beberapa prinsip. Prinsip pengembangan silabus antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah maksudnya adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara aspek keilmuan. Artinya, materi yang terdapat di dalam silabus itu harus dapat dipertanggungjawabkan dalam aspek keilmuan atau tidak boleh mengada-ada seperti itu. Kemudian lanjut ke prinsip kedua, yaitu prinsip relevan. Dalam prinsip ini maksudnya cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Artinya harus relevan antara keseluruhan materi dengan perkembangan peserta didiknya, seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip sistematis. Prinsip ini maksudnya komponen-komponen dari silabus yang saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi yang ditentukan di dalamnya. Gitu. Artinya komponen-komponen dari silabus tersebut berhubungan, jadi tidak terpisah gitu, saling berhubungan. Kemudian prinsip konsisten maksudnya ialah adanya hubungan yang konsisten atau ajeg atas asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Jadi antara itu semua harus ada hubungan atau keajegan, itu yang termasuk dalam konsisten. Kemudian prinsip memadai. Prinsip ini artinya cangkupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Jadi yang semua tadi itu, dari mulai indikator sampai penilaian itu harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni mutakhir dalam kehidupan nyata peristiwa yang terjadi. Jadi aktual dan kontekstual itu maksudnya antara cangkupan yang ada di dalam silabus dengan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia nyata harus ada kesinambungan. Kemudian fleksibel, seperti halnya kurikulum di dalam silabus juga harus mengandung prinsip fleksibel, yang maksudnya keseluruhan komponen silabus dari mulai indikator sampai penilaian itu dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakatnya. Itu jadi fleksibel. Kemudian menyeluruh. Ini adalah prinsip yang terakhir, yaitu menyeluruh. Prinsip menyeluruh artinya komponen yang ada di dalam silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yang harus dimiliki atau dicapai seorang siswa. Ranah kompetensi ini antara lain yaitu yang pertama afektif, kemudian kognitif, dan psikomotorik. Jadi cakupan daripada silabus ini harus menyeluruh. Kemudian dilanjutkan pembahasan selanjutnya, yang dimana ini juga pembahasan terakhir di kelompok kita, yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Baik. Secara umum, langkah-langkah pengembangan silabus dapat digambarkan. Langkah-langkah pengembangan silabus terbagi menjadi 7.
Baik, terbagi menjadi 7. Tapi sebelum mengkaji silabus dan RPP, terlebih dahulu dituliskan dengan jelas nama sekolah. Yang pertama itu nama sekolah, kemudian mata pelajaran, ditunjukkan untuk kelas berapa, pada semester berapa, dan alokasi waktu yang dibutuhkan. Serta perlu juga dituliskan standar kompetensi atau SK mata pelajaran yang dicapai, proses penyusunan silabus. Setelah mengisi identitas mata pelajaran terdiri atas 7 langkah utama ini. Jadi langkah-langkah dalam melakukan pengembangan silabus itu ada 7. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. SK dan KD atau di dalam kurikulum 2013 kita mengenalnya dengan KI dan KD. Seperti itu. Standar kompetensi pada umumnya adalah kualifikasi kemampuan minimal siswa yang akan didapatkan setelah menempuh proses pendidikan dan menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar merupakan pengembangan dari potensi-potensi pada anak yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak menurut standar usianya. Atas dasar itulah, dalam pengembangan silabus hendaknya mengkaji kompetensi dasar dan kompetensi inti, kemudian memperhatikan hal-hal berikut. Jadi, dalam mengkaji SK atau KI dan KD ini, kita hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan tingkat kesulitan tidak harus sesuai dengan standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara SK dan KD antar mata pelajaran. Nah, itu adalah 3 hal yang harus diperhatikan ketika menganalisis SK dan KD. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Materi pokok adalah pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam satuan pendidikan sesuai tingkatannya. Untuk mengidentifikasinya, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu ada 8. Yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, tingkat perkembangan peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Itu adalah 8 hal penting yang harus kita perhatikan ketika mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Jadi hendaknya kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seperti yang kita ketahui adalah proses yang dilakukan dalam pembelajaran, baik itu kegiatan tatap muka maupun tidak tatap muka. Kegiatan pembelajaran dirancang sedemikian rupa guna terciptanya pembelajaran yang bermakna. Dalam penggunaannya dalam mengembangkannya kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Jadi, dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, kita harus memperhatikan yang pertama adalah kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada pendidik. Kemudian, yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan guna tercapainya kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dalam rumusan kegiatan pembelajaran minimal harus mengandung 2 unsur perinci pengalaman belajar siswa. Gitu. Mungkin maksudnya 2 unsur rinci pengalaman belajar siswa. Gitu. Kemudian yang keempat, perumusan indikator pencapaian kompetensi. Di dalam pengembangan silabus, kita harus merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda tercapainya kompetensi dasar. Ya, indikator merupakan penanda tercapainya kompetensi dasar. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dengan KKO atau kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Dalam merumuskan indikator, kita harus menggunakan 1 KKO saja. Nah, kemudian ditambah dengan objek. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan 2
kata kerja. Misalkan contohnya mengamati dan membaca, itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan hanya dengan satu KKO yang terukur dan dapat diobservasi atau dapat dinilai seperti itu. Kemudian yang kelima, penentuan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator penilaian dilakukan dengan menggunakan tes atau non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian berdasarkan acuan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, sistem penilaian berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian dianalisis guna tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah sistem penilaian disesuaikan dengan pengalaman belajar siswa. Seperti itu. Jadi untuk menentukan jenis penilaian juga kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti itu. Jadi tidak hanya asal saja kita menentukan bentuk penilaiannya, akan tetapi harus dilihat dulu arah untuk mengukur pencapaian kompetensinya kemana gitu. Misalkan untuk menilai kompetensi yang dinilai itu misalkan kemampuan siswa dalam berbicara, akan tetapi dalam menggunakan penilaian itu adalah penilaian untuk kompetensi menulis, itu kan sehingga tidak tercapai gitu. Jadi kita harus mengarahkan untuk pengukuran mengarahkan agar dapat tercapai seperti itu. Kemudian penilaian berdasarkan acuan kriteria yang telah ditentukan dan sistem penilaian yang berkelanjutan seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menentukan alokasi waktu. Di dalam pengembangan silabus kita harus menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu dalam pembelajaran dapat disesuaikan dengan jumlah minggu efektif. Nah, ini yang paling penting, jumlah minggu efektif dan alokasi waktu dan alokasi waktu dalam mata pembelajaran per minggu. Silabus mata pelajaran jurusan silabus mata pembelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan per semester atau per tahun dan alokasi waktu mata pembelajaran lain yang sekelompoknya seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, itu adalah 7 hal penting yang harus kita perhatikan di dalam langkah-langkah pengembangan silabus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pembahasan kelompok 10. Ini adalah mengkaji tentang silabus, yang mana pembahasan pertama sudah dibahas tentang pengertian. Kemudian saya lanjutkan dengan pembahasan tentang prinsip dan langkah-langkahnya. Baik, kafaitu minni afan minal khotoya. Allahumma fiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.